Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Septiani dari SMK Asopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kontes kreativitas pembelajaran guru 2022 yang diselenggarakan oleh Astra Honda Motor kali ini, saya akan menjelaskan tentang alternating current generator starter atau ACG starter. Bagaimana video pembelajarannya? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Masih fresh? Masih fresh juga ya. Lumayan jam 10 lebih ini, jam pelajaran kelima. Kita bisa berjumpa kembali di sini bersama Bapak pelajaran perbaikan kelistrikan sepeda motor atau PKSE. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih cerah, lebih maju, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai tentang sistem starter. Di sini Bapak akan ada teknologi dalam starter di sepeda motor, apalagi di teknologi sepeda motor Honda. Nah, pada sepeda motor Honda ada teknologi di starter yang namanya alternating current generator atau ACG starter. Di sini sangat bagus sekali. Sebagai contohnya, seperti motor ketika di start ya, tidak ada suara, langsung hidup. Itu adalah salah satu kelebihan atau salah satu keunggulan dari produk Honda. Bagaimana ACG itu, starter itu berjalannya, Bapak akan jelaskan. Baik, di sini alternating current generator atau ACG starter. Nah, apa ACG starter? ACG starter terbagi dua bagian. Yang pertama yaitu ACG dan starter. Ya, ACG itu kepanjangan dari alternating current generator, ya, yaitu alat untuk menghasilkan listrik dengan hasil arus bolak-balik atau AC. Seperti contoh mesin genset. Tahu mesin genset? Nah, ketika ada penampilan di dalam pertunjukan, ada panggung, kemudian tanpa ada kabel listrik tapi menyala, ya, kabel listrik dari PLN tapi menyala, itu generator, dia menghasilkan listrik. Selanjutnya ada starter. Starter adalah yang kemarin Bapak sampaikan, alat untuk memulai kerja awal, atau satu alat untuk menghidupkan mesin. Ya, ketika mesin dari mati ke hidup, mau hidup itu harus dihidupkan, namanya starter. Ya, seperti ini. Kalau di motor kemarin Bapak mau dinamo kan, kemarin kita ke dinamo, demo starter. Ketika digabungkan antara ACG bersama starter menjadi ACG starter, seperti itu. Selanjutnya ini komponen ACG starter. Yang pertama baterai. Bang, tentu nih baterai ini adalah sebagai sumber arus listrik ya, pada sepeda motor. Kemudian yang keduanya fuse. Fuse ini sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Sehingga ketika ada korsleting, fuse akan otomatis memutuskan arus ke sumber listrik, arus listrik kepada baterai. Selanjutnya yang ketiga yaitu kunci kontak, yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sistem. Jadi sebelum ke sistem, kunci kontak atau di sini yang kunci kontak utama, dia bisa memutuskan menghubungkannya. Selanjutnya ada relay. Relay pada sistem ACG di sini ada dua, ada relay utama
dan ada relay starter. Apa fungsinya? Untuk mengalirkan arus besar dengan kendali arus kecil. Dari kecil menjadi besar, itu relay. Ya, 12 volt dia bisa menjadi besar, lebih besar. Itu tugas relay. Selanjutnya, komponen kelima yaitu switch lampu rem. Pada motor matic, ketika mau ada starter, lampu rem itu harus selalu ditekan ya, sehingga harus ada starternya. Selanjutnya 6, switch standar samping. Standar samping harus dinaikkan ke starter engine ya. Kan ada yang lucu kemarin ketika pas ada perempuan gitu kan, ketika mau starter itu jalan-jalan, padahal standar sampingnya belum dinaikkan, terus ya sampai dibawa ke bengkel gitu kan. Nah itulah salah satu mungkin yang kurang pengalamannya. Selanjutnya ketujuh ada switch starter ya. Switch starter ini menghubungkan aliran listrik dari baterai, dari relay, kemudian sampai nanti masuk ke namanya ECM. Selanjutnya ada sensor CKP, yaitu menyensor posisi crankshaft. Karena sistem pada ACG starter ini adalah sistem magnetik, ada kutub utara dan kutub selatan. Di mana kutubnya itu kan harus berputar dia itu. Nah, crankshaft sensor ini dia akan mencari tahu posisinya di mana, posisi kutub-kutub itu di mana, ya, sehingga dia bisa memutarkan. Nah, ini dari sensor CKP fungsinya. Selanjutnya ada stator dan flywheel. Stator kalau di bahasa kita ya, biasa kita disebut dengan spool. Ya, spool jalan atau spool lampu. Nah, kalau di sini pada ACG starter, dia itu stator, disebut stator, dan flywheel itu mengabung. Fungsinya yang pertama mengubah arus yang dikirim oleh ECU menjadi elektromagnetik. Yang kedua, flywheel terhubung dengan pos engkol, dan flywheel terdapat magnet permanen, sehingga flywheel ini kan nanti terhubung kepada piston. Terus selanjutnya 10 yaitu ECU. Nah ini ECU kan teknologi yang luar biasa. Yang pertama, ECU itu sebagai komputer dari suatu kendaraan ya, yang mengatur segalanya itu ECU. Kemudian menerima data inputan dari sensor-sensor. Sensor-sensor akan melaporkan ini siap, ini siap, ini siap, ini siap. Ketika tidak siap, si ECU ini akan memberikan sinyal nanti ke mil. Nah, di ECU nanti ya ngambilnya, melaporkan. Yang ketiga, fungsi ECU itu mengirimkan arus ke stator untuk menjadi elektromagnet starter. Kemudian memutuskan arus stator ketika mesin sudah hidup. Nanti Bapak akan terangkan pada cara kerjanya. Selanjutnya ini posisi-posisi komponen ACG starter. Selanjutnya ini cara kerja ACG starter. Yang pertama, ketika kunci kontak on, maka arus listrik dari baterai menuju relay utama jadi aktif dan ECU akan mengaktifkan sensor CKP. Nah ini Bapak memberikan diagram seperti ini. Ketika kunci kontak on, ya kita on kan, maka arus dari baterai akan masuk ke relay utama. Relay utama akan mengalirkan ke ECU, dan ECU akan mengaktifkan sensor CKP. Jadi sensor akan aktif seperti itu. Langkah kedua, ketika di starter maka relay starter akan aktif. Ketika masuk switch starter di on kan, on track, ya, relay starter akan aktif dan masuk ke ECU juga. Ya siap-siap nih mau didirikan. Kemudian arus akan mengalir ke ECU dan ECU akan meneruskan stator. Nah seperti ini. Dan ECU nanti arusnya akan masuk ke stator dan stator akan memutarkan ya, magnetik, sehingga elektrik magnet pada stator kemudian bertemu dengan magnet permanen pada flywheel yang menyebabkan flywheel bergerak berputar yang terhubung dengan piston sehingga mesin motor menyala. Nah di sini flywheel, dia memutarkan flywheel dan flywheel terhubung kepada piston. Nah ini sistem kerjanya, ya, cara kerjanya ACG starter. Selanjutnya, setelah mesin berjalan, hidup mesin, ya, hidup mesin ini sudah hidup nih, ya. Maka switch starter sudah tidak ditekan dan relay starter berubah menjadi relay pengisian. Maka di relay starter menjadi relay pengisian, yaitu berubah
ya. Dan selanjutnya bersamaan yang tadi, secara otomatis ECU akan memutuskan tegangan listrik stator dan beralih fungsi menjadi generator AC untuk melakukan proses pengisian. Ya, seperti ini diagramnya. ECU ya, kamu ke ECU. Karena arus yang dihasilkan generator berupa AC, maka diubah menjadi arus DC yang dilakukan resistor atau dioda untuk melakukan pengisian ke baterai. Seperti ini. Nah, karena arus di sini ada arus AC ya, karena pengisian. Jadi pas waktu menyala motornya itu, ini akan memutuskan ke stator tadi. Nah, maka ECU akan mengubah menjadi fungsinya generator penghasil listrik, dan listriknya itu adalah listrik AC listriknya ya, arus listrik bolak-balik, sehingga kepada baterai, karena baterai itu arusnya DC harus diubah dulu. Pengubah AC ke DC itu resistor itu kan, atau dioda. Seperti itu. Selanjutnya ini bisa disimpulkan cara kerja ACG starter. Ketika mesin start menggunakan prinsip kerja motor Brusel Direct Current atau BLDC, atau yang kemarin kita masukkan yaitu pakai dinamo starter gitu kan, seperti itu saat mesin starter. Ketika mesin hidup ya, mesin hidup menggunakan prinsip kerja generator, dia menghasilkan listrik ya, seperti itu. Kalau di motor biasa Bapak kemarin sampaikan bahwasannya antara sistem pengisian dan sistem starter kan berbeda. Ini sistem pengisian, ini sistem starter. Kalau ini pada ACG dia menyatu antara ACG, antara starter dan pengisian, dia bergabung menjadi satu. Nah, ini tadi untuk menentukan fungsi dari nomor sensor ya, sensor. Selanjutnya ini kelebihannya. Kelebihan ACG starter dengan starter konvensional. Nah, yang pertama, starter konvensional menggunakan dinamo starter dan sliding gear. Ya, dia memutarkan itu menggunakan dinamo dan ada gear. Selanjutnya, sliding gear starter tersebut terdapat 2 buah gear yang harus bergesekan untuk menggerakkan piston. Jadi piston itu gear ini terhubung kepada flywheel, nanti dia menggerakkan flywheel. Flywheel ini ya, gear dengan gear bertemu sehingga ada gesekan. Ada suara bisikan itu karena gesekan dari 2 buah gear. Belum lagi ada rantai, kalau yang pakai rantai kan, seperti itu. Tapi kalau ACG starter bagaimana? ACG starter menggunakan stator, flywheel, dan magnet yang menempel pada flywheel. Karena yang digunakan gaya magnet, sehingga tidak ada suara ketika di starter. Maka tidak ada suara ya. Tidak ada suara itu pertama dia menggunakan magnet ya, tidak menggunakan gear. Makanya tidak ada suara. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Keunggulannya, yang pertama mengurangi getaran bunyi saat starter. Makanya tidak bunyi itu seng langsung kan, langsung hidup. Kemudian kemudian menjadi generator dan starter yang tadi Bapak saja 2 fungsi. Berat kendaraan berkurang. Kenapa berkurang berat kendaraannya? Karena dinamo dan sliding nggak ada. Itu kalau dinamo berapa gram kan, itu lumayan. Kepada motor kan beban beratnya itu berkurang. Menjamin perawatan motor karena tidak menggunakan brus yang biasanya terdapat pada dinamo. Karena tidak ada perawatan yang begitu. Kalau brus kan kalau ada kotor, kemarin kita masukkan bagaimana cara merawat brus ketika ada kotoran dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja terbosot? Nah, ACG starter. Yang pertama, starter lemah. Ini lemah, nggak ada, lemah sekali ya, lemah. Kenapa lemah? Penyebabnya yaitu baterai lemah. Bisa dikatakan ini baterai yang lemah ya. Kalau kita ini bagus, nggak ada apa-apa. Kok starternya lemah? Bisa dipastikan ini baterainya lemah. Kemudian starter tidak berfungsi. Ini nggak berfungsi. Ini kan udah di starter nggak ada berfungsi. Apa saja penyebabnya? Relay rusak. Nah, relay ini yang tadi untuk yang harus kecil meja besar, relaynya rusak ini. Kemudian yang keduanya, fuse rusak. Jangan-jangan ada korsleting nih pada rangkaian. Nah, di rangkaian ada korsleting sehingga tidak arus listrik itu tidak terhubung.
Selanjutnya stator rusak atau kotor statornya. Nah, kita ada yang ini. Misalkan ada banjir, genangan air, kalian langsung nyemplung, gitu kan, kepada air tersebut. Ini tergenang oleh air, ini bisa menjadi rusak karena ada listriknya. Listrik ketika ada bercampur dengan air, ada korsleting, hati-hati. Atau yang terakhir adalah soket atau sambungan kabel tidak terhubung. Hati-hati soket ketika tidak terhubung, kalian lihat cek lagi ya. Ketika ini stator tidak berfungsi pada ACG. Dan terakhir di sini, yang terakhir baterainya rusak. Ini baterai rusak bisa terjadi. Ini baru beli ini baterai udah rusak loh. Dipasang lagi sama kalian gitu kan. Sehingga baterai udah tahu baterai rusak, kalian tetap dipasangkan sehingga stator tidak berfungsi. Begitulah anak-anak ya, mengenai tentang alternatif condong generator atau ACG starter. Mudah-mudahan pembelajaran ini pengetahuan bagi kita ya. Nanti kita akan prakteknya setelah pemeriksaan materi ini, kita akan praktek bersama-sama. Baik, ada pertanyaan? Nah, oke, cukup ya, jelas? Nah, jelas. Makasih banyak. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita persiapkan Bapak akan bagi kelompok untuk kalian nanti kita praktek berkelompok nanti ya, bagi berkelompok untuk pembagian prakteknya. Terima kasih banyak mungkin pembelajaran kali ini untuk materi tentang ACG starter. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.